Perhatian, perhatian. Kode C. Kode C dari lantai 2 ke lantai 3. Perhatian, perhatian. Kode C. Kode C. Kode C dari lantai 2 ke lantai 3. Terima kasih. Hai guys, jangan lupa subscribe dan komen ya. 1, 2, 3, 4. Hai guys, welcome back to Rian Prana Channel from YouTube to the world. Kali ini ketemu lagi dengan saya. Apa kabarnya guys? Di tengah PSBB ini, mari kita selalu menjaga kesehatan, imunitas dan imanitas karena itulah hal-hal yang dapat menghindarkan kita dari paparan COVID-19. Jadi kalau saya mah selalu sediain masker dan hand sanitizer dimanapun dan kapanpun saya berada, seperti itu. Nah, sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube aku ini, dan bagi yang belum silahkan subscribe dan tonton, komen, and share video ini kepada seluruh teman-teman ataupun di sosial media kalian, baik itu Facebook, WA, dan Instagram. Karena kenapa? Untuk mendapatkan manfaat tentang ilmu kesehatan dan informasi di rumah sakit, seperti itu ya. Dalam video kali ini saya ingin membahas tentang kode-kode tanggapan darurat di rumah sakit, seperti itu ya guys. Karena mungkin selama ini kalian pernah jenguk pasien ataupun keluarga Anda dirawat di rumah sakit, namun mendengar sebuah pengumuman dari operator seperti ini. Nah, di dalam rumah sakit itu namanya paging. Nah, paging ini adalah yang akan memberikan informasi pengumuman tentang tanggap darurat yang terjadi di rumah sakit, seperti itu. Nah, kalau kalian melihat video contohnya seperti ini, tunggu dulu sebentar ya, karena saya sudah memberikan contohnya tadi malam. Nah, dalam sepengetahuan saya ini ya guys, mungkin kalau ada kesalahan ini murni kekurangan saya, ketidaktahuan saya. Namun dalam hal ini saya sudah mencatat ada 8 poin tentang kode tanggap darurat yang ada di rumah sakit. Nah, apa aja? Mari kita simak bersama-sama. Nah guys, diharapkan ya ketika kalian sudah mendengar kode-kode hal tersebut yang diumumkan oleh bagian operator, maka ada baiknya kita harus menyelamatkan diri atau mengevakuasi diri kita sendiri ya guys. Karena dari beberapa tanggapan kode darurat ini itu berhubungan dengan keselamatan diri kita, baik itu sebagai pengunjung ataupun sebagai pasien. Nah, mari kita bahas yang pertama, yaitu ada yang namanya kode red. Jadi kode red ini adalah kata sandi yang dipakai untuk menyebutkan keadaan darurat di rumah sakit yang disebabkan oleh ada bahaya asap, api, dan ledakan yang dapat menimbulkan kebakaran. Jadi kalau sudah mendengar kode red yang diumumkan oleh bagian operator, ada baiknya kita untuk menyelamatkan diri kita dahulu ya guys. Oke. Yang kedua adalah kode purple atau kode ungu. Nah, jadi kode ungu ini adalah kata sandi yang dipakai untuk menyebutkan keadaan darurat yang terjadi di rumah sakit yang dikarenakan adanya ancaman bom das gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mendengar kode purple, maka seperti yang saya bilang tadi, ada baiknya kita untuk mengevakuasi diri kita dulu, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya kode black. Jadi kode black ini adalah kata sandi yang digunakan untuk menyebut keadaan darurat di rumah sakit yang disebabkan oleh ancaman personal atau individu yang meliputi adanya penganiayaan, baik itu terhadap karyawan ataupun pada pasien ataupun kepada keluarga pasien yang ada di lingkungan rumah sakit. Kemudian ada pelecehan, baik lagi kepada karyawan, keluarga pasien yang berkunjung ataupun kepada pasien itu sendiri, penodongan, kemudian ada ancaman untuk bunuh diri. Mungkin hal ini terjadi pada pasien ya yang mungkin mengalami depresi ataupun stres. Kemudian lagi ada penyanderaan
Kemudian lagi ada penculikan di lingkungan rumah sakit, pencurian, mungkin itu adalah aset-aset ataupun barang-barang yang ada di rumah sakit ya guys. Dan yang terakhir adalah perampokan. Nah, berdasarkan pengalaman cerita teman saya yang sudah lama bekerja di sini, untuk di bagian kasir dulu ada yang terjadi itu perampokan guys. Nah, jadi langsung diumumkan paging dengan kode black ini. Selanjutnya itu adalah kode orange. Kode orange ini adalah kata sandi yang digunakan untuk melaksanakan evakuasi saat terjadi bencana internal di rumah sakit. Seperti itu. Nah, jadi kode orange ini evakuasi, balik lagi mungkin ya di sini terjadinya yaitu kode red ataupun kode purple ini tadi. Selanjutnya itu adalah kode yellow. Kode yellow adalah kata sandi yang digunakan untuk menyebut keadaan darurat di rumah sakit. Selanjutnya adalah kode yellow. Kode yellow ini adalah kata sandi yang digunakan untuk menyebut keadaan darurat di rumah sakit saat menerima korban massal yang berada dari kejadian bencana eksternal atau kejadian luar biasa terjadi di rumah sakit. Nah, mungkin dalam hal ini adalah mungkin terjadinya adanya korban-korban dari kayak di Suriah situ ya guys, ada pengeboman ataupun adanya korban banjir yang sehingga menimbulkan banyak sekali korban-korban sehingga harus dilarikan ke rumah sakit dalam bentuk yang banyak ataupun massal, maka dikeluarkanlah dengan kode yellow ini. Selanjutnya itu adalah kode blue. Kode blue ini adalah kata sandi yang digunakan untuk menyebut keadaan darurat di rumah sakit saat menangani pasien yang mengalami henti nafas dan henti jantungnya. Jadi kalau ada pasien yang secara tiba-tiba jantungnya bermasalah dan detak nafasnya juga berhenti, maka akan dikeluarkan kode blue ini. Selanjutnya itu adalah kode green. Kode green ini adalah kata sandi yang digunakan untuk menyebut keadaan sudah aman atau sudah teratasi di rumah sakit. Nah, mungkin kode green ini adalah ketika situasi keadaan yang terjadi sebelumnya setelah dikeluarkan kode red, kode purple, kode black, kode orange, kode yellow dan kode blue, maka rumah sakit menginformasikan bahwasannya keadaan sudah aman sehingga dikeluarkanlah kode green, artinya itu sudah teratasi semua seperti itu. Nah, namun kode C ini adalah di saat di tengah pandemi sekarang itu karena pasien COVID yang sudah banyak seperti itu ya guys. Jadi untuk menghindari terpaparnya kepada pengunjung ataupun karyawan ataupun pasien lainnya, maka ada kode C sekarang. Nah, kode C ini adalah untuk diinformasikan atau pengumuman bahwasannya adanya pasien COVID baik yang masuk dari IGD ataupun yang sudah dinaikkan ke ruangan dan pasien COVID yang mau pulang. Nah, jadi dengan demikian dikeluarkanlah kode C sebelum itu dilakukan supaya apa? Untuk diberitahukan kepada kita sebagai pengunjung, karyawan, untuk ada baiknya untuk tidak berada di jalur evakuasi dari pasien COVID ini sendiri. Nah, jadi guys, itulah 8 kode yang mungkin sering kita dengar saat kita berada di rumah sakit. Ada baiknya kita dengan bijak untuk mendengar, jika kita mendengar baik itu saat kita berkunjung ataupun kita sedang menunggu pasien, agar untuk mengevakuasi diri kita sendiri dulu, agar yang pertama adalah untuk keselamatan kita dulu ataupun keluarga kita yang sedang dirawat seperti itu. Nah, mungkin itu saja guys, semoga info ini sangat bermanfaat. Semoga info ini bermanfaat kepada kalian semua. Dan kalian boleh share video ini kepada teman-teman, saudara Anda, baik di medsos Anda seperti WA, Facebook dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kalian mendapatkan informasi tentang healthy and hospital information yang lebih banyak lagi. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu dong. Karena kenapa? Dengan kalian subscribe, maka akan menambah semangat saya dalam membuat konten-konten kreatif ini. Terima kasih for watching. Dadah!